Dalam dunia retail ataupun toko sembako, so pasti kita sebagai owner ingin usaha kita itu semakin berkembang ya. Jadi perkembangan usaha itu banyak caranya dan banyak juga tipe-tipenya. Beberapa tipe yang modalnya banyak bisa cepat berkembang karena dibantu dengan modal dan produk yang lengkap. Dan ada juga yang modal dari sedikit dan seterusnya. Jadi sebelum saya memberikan beberapa tips cara ataupun bagaimana sih cara kita merintis usaha toko sembako dari modal yang minus ataupun dibilang hal-hal yang mungkinlah terjadi, tapi ini nyata ya ataupun bisa dilakukan kalau kita pengen benar-benar pengen berusaha. Jadi nanti ada beberapa cara atau tips agar toko sembako itu cepat berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum ke pembahasannya sukses membangun toko sembako. Jadi kalaulah kita ingin membangun toko sembako itu pasti banyak cara, tipe dan strategi-strateginya supaya toko kita semakin berkembang. Jadi sebelum ke topiknya, ini saya flashback dulu ya. Jadi sebelum toko itu berkembang seperti saat ini, dulu saya sebetulnya bukan ada bermaksud membuka toko sembako, tapi dulu sebetulnya pertama kali buka itu hanya untuk agen pembayaran ya, macam si counter gitulah ya, counter briling semuanya, pulsa, voucher, kartu-kartu, agen kereta, pesawat. Jadi seperti itulah tipe awalnya. Sudah itu pun buka itu cuma di depan teras, karena dulu habis nikah sama istri masih tinggal di rumah mertua. Jadi rencananya mau pindah ke depan tapi belum ada rukonya, jadi masih di depan teras. Jadi beriringnya waktu, perkembangan terus banyak konsumen ataupun banyak masyarakat di sekitar saya itu dibilang ya, toko dari daerah saya itu ke lokasi saya itu agak jauh. Jadi mereka lebih susah lah untuk mengakses kebutuhan sembako ataupun kebutuhan sehari-harinya. Jadi mereka bertanya pada kami lah, kenapa nggak buka toko sembako. Jadi dengan ada kesempatan itu ada diskusi sama istri. Jadi pertama kali diskusi itu buka toko sembako juga, agen pembayaran juga. Jadi pertama kali pun ya cuman jajan atau seberapa lah jajan. Jadi pertama kali dikasih 300.000, itu untuk modal awal beli snack-snackan. Sesudah itu mulailah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan berkembang. Jadi kemungkinan ada di situ sekitar 5 jutaan. Jadi perkembangannya lumayan pesat karena banyak konsumen yang lebih mau belanja di toko kami karena lebih dekat ya dari rumah mereka. Jadi berkembang terus beriringnya waktu, toko itu semakin besar. Tapi dengan catatan dulu sewaktu toko mulai berkembang saya belum ada sales ya. Jadi masih belanja di grosiran. Kalau bilang capek dengan modal 5 jutaan itu untuk memutar toko sembako itu capek, karena setiap hari harus belanja ke grosir. Jadi berselangnya waktu terus menerus semua produk bertambah satu demi satu dan mulai melengkapi, dan perputarannya saya sudah tahu berhubung karena dulu masih megang kan istri, karena istri udah hamil tua jadi nggak bisa megang. Jadi saya yang megang, fokus saya megang. Jadi usaha mebel saya alihkan ke orang tua saya. Jadi toko itu masih saya handle. Jadi sesudah saya handle itu berapa lama itu kan menurut saya kan lumayan capek lah untuk belanja dengan modal ya segitu ya. Jadi ada pendiskusian itu, jadi bertambahlah modal. Jadi modal itu bertambah jadi 10 juta lagi. Jadi kalau dinominalkan modal awal toko sembako itu sebetulnya
ada di 15 juta atau 15 juta 300, itu modal awalnya. Nah, sudah itu berkembang dan berkembang terus, karena di 15 juta itu sulit memutarkan modal, karena tidak semua barang yang kita beli hari ini laku hari ini. Jadi modal agen pembayaran ataupun voucher pulsa itu saya gabung. Jadi total modal yang semuanya ada di toko sembako itu dengan voucher pemagian pembayaran dan toko sembako itu ada di 30 jutaan. Jadi semenjak 30 jutaan itu mulai saya kelola dan hasilnya lumayan. Sebetulnya sih dulu belum tahu sih gimana sih cara mengelola toko dari awal sampai akhir. Memang dulu basic saya itu ada juga di pernah kerja juga di minimarket ya, tapi dulu nggak sampai ke basic-basicnya kali tentang toko retail ini ya. Jadi beriringannya waktu toko itu berkembang lah. Jadi mulai beli rak, jadi rak tengah udah ada, udah rak pinggir udah ada. Permasalahannya karena toko kami itu kecil, jadi hampir ya 70% itu cuma bisa dipajang. Jadi selainnya itu hanya di dalam gudang, karena toko sama gudang saya pisah. Jadi ini gudang yang harus setiap hari dibongkar. Jadi ini ada beberapa barang yang tersisa ya, karena mungkin belum masuk lagi. Jadi kemungkinan minggu depan baru masuk full barang semuanya ya. Jadi sesudah itu, jadi toko itu fokus saya megang sampai sekarang. Jadi perkembangannya lumayan lah untuk toko ya. Jadi untuk membangun toko itu kemungkinan nanti di tahun-tahun ke depan kami mau pindah lokasi ke depan rumah. Nanti saya buatkan videonya mau buat toko ya. Jadi ini kita lanjut ke topiknya ya. Jadi rekan-rekan tuh harus mengerti dulu kalau misalnya ingin berjuang itu memang ya pahit. Jadi sukses membangun toko sembako itu apa dibilang ya, banyak cara dan tipsnya lah. Jadi yang pertama, sebelum video ini saya keluarkan, ada video yang kemarin itu cara sukses mengembangkan toko sembako. Perkuat dulu modalnya. Karena gini, kenapa saya bilang perkuat dulu modalnya, bisa dilihat di video sebelumnya ya. Jadi untuk modal saya nggak akan cerita lagi. Ini saya masuk ke cara dan tips yang kedua. Jadi tips kedua itu sebetulnya bukan tips ya, itu memang hal yang wajib ataupun vital. Karena gini, karena yang kedua ini berhubung dengan wilayah. Karena seberapa strategis pun kalau tempat rekan-rekan tidak apa ya dibilang, misalnya strategis itu kan kalau umumnya kan di depan jalan raya, depan jalan pasar, jalan lintas, itu kan menurut sebagian kawan itu strategis ya kan. Tapi enggak juga, enggak semua tempat di jalan raya itu strategis. Jadi di mana sih lokasi yang strategis itu? Menurut saya ya, pertama kalau depan jalan raya itu memang strategis. Tapi tergantung juga sih seberapa banyak penduduk di sekitar toko Anda dan seberapa banyak toko yang ada di sekitar Anda juga, itu harus diperhitungkan. Jadi menurut saya yang paling tepat strategis itu yang pertama di kawasan gang ya, di gang jalan besar, udah itu di komplek itu lu kalau dibilang tempatnya itu strategis dengan kepadatan penduduk yang padat. Jadi gitu ya. Jadi kalau misalnya rekan-rekan mau buka toko sembako itu, yang pertama harus lihat lokasinya dulu. Kenapa saya bilang lokasi dulu? Yang pertama, sudah adakah toko di situ atau belum? Jadi kalau sudah ada toko di situ, ya kita harus
berpikir ulang, kalau saya buka gimana pendapatannya. Nah sudah itu gimana sih penduduk banyaknya, karena gini, kalau misalnya toko udah ada dengan kepadatan penduduk yang sedang hanya 200 kakak, sebetulnya bisa bersaing. Tapi kalau rekan-rekan bisa bukanya setara dengan toko yang sudah pertama ada, itu mungkin bisa bersaing. Tapi kalau misalnya toko itu sudah besar di semi grosir lah misalnya, rekan-rekan masih membuka toko, rekan-rekan harus berpikir ulang. Kenapa? Karena di toko sembako, di retail ini, dia yang banyak modal, dia yang bisa buat harga murah. Kenapa? Karena dari distributornya seperti itu juga. Semakin banyak kita pesan barang, ya semakin murah harga yang kita dapat, dan semakin banyak keuntungan yang bisa kita dapat. Itu kunci ataupun ya hukum dari retail. Kenapa minimarket itu bisa harganya murah? Ya karena pesanannya bukan semotor, 2 motor. Ya saya contoh misalnya Alfamart, Alfamidi, itu satu grup ya. Jadi pesanannya itu bukan satu motor. Jadi kalau misalnya sekali produksi pabrik itu bisa habis untuk mereka semua. Jadi kalau misalnya satu pabrik itu aja misalnya ya 10 miliar, diskonnya bisa sampai 1 miliar, udah untung. Minimarket itu sebetulnya untung, karena dia distribusinya udah dia sendiri, istilahnya dia ngantar ke toko dia sendiri. Itulah makanya saya bilang tadi kekuatan modal dan kekuatan marketing. Jadi makanya dari saya bilang tadi, kalau misalnya sudah ada ya dipikirkan dulu, bisa nggak dikejar dengan modal yang lumayan besar ya. Tapi kalau misalnya di tempat rekan-rekan yang pengen buat usaha itu belum ada toko, ataupun bilang ada agak jauh, ya nggak masalah, buat aja. Dengan catatan rekan-rekan harus modal itu harus diperhitungkan, harus kuat. Kemarin di video kemarin saya bilang modal itu kalau misalnya mau ke toko sembako itu ya di atas 30 jutaan lah. Itu rasaku modalnya yang masih relevan ya. Ya sebetulnya di bawah 30 jutaan tuh bisa, tapi sulit untuk bersaing harga dengan toko-toko besar, apalagi di daerah rekan-rekan ya. Jadi kalau misalnya masih di dekat-dekat rumah tuh nggak ada toko sembako, ya bolehlah modal-modal 10 juta boleh dicoba. Jadi 10 juta itu rasa saya terlalu minim, tapi bolehlah dicoba apabila di daerah rekan-rekan itu bisa mendapatkan agen yang murah, kan gitu. Karena apapun ceritanya, kalau misalnya kita bersaing dengan distributor sama agen, ya pasti agen tetap kalah. Walaupun bedanya 100-200 perak, tetap pasti kalah, karena distributor itu kan memang tangan kedua dari pabrik kan gitu. Jadi mereka dapat harga yang kompetitif ya kan gitu. Jadi lokasi itu memang sangat menentukan cepatnya atau lambatnya perkembangan toko kita. Udah itu di lokasi itu pun harus diperhatikan juga, seberapa banyaknya penduduknya, kakaknya, produk apa, usia produknya, penduduknya. Maksudnya gini, ditaruhlah misalnya di dalam daerah itu komplek, ditaruh komplek ataupun sebuah jalan gang gitu, dengan kepadatan penduduk itu sekitar 100 sampai 300 kakak. Jadi 300 kakak itu udah lumayan loh. Ada 2 toko aja misalnya di situ, 300 kakak itu udah lumayan. Udah bisa kita bersaing, dengan catatan modal kita di atas 30 juta. Karena hitungannya gini, kalau misalnya 30 juta 300 kakak itu ada di sana, gak usah banyak lah. Misalnya 100 kakak aja ke toko kita setiap hari, dengan minimal belanja itu misalnya 30.000 ataupun 40.000, coba dikalikan 30.000 di 100 kakak, itu masih mamanya, belum lagi suaminya, belum lagi anaknya kan gitu. Itu makanya saya bilang kepadatan penduduk dan lokasi itu sangat menentukan perkembangan toko kita. Semakin banyak penduduknya, semakin cepatlah toko kita itu berkembang, karena yang kita jual itu ya kebutuhan mereka gitu maksudnya. Makanya saya bilang lokasi itu sangat penting dalam usaha toko sembako. Tidak juga harus di depan pasar ataupun di depan jalan lintas, enggak juga. Yang penting penduduknya banyak, persaingannya sedikit, itu sudah sangat strategis menurut saya.
Jadi untuk video ini mungkin sampai sini dulu ya. Jadi kalau misalnya ada yang kurang paham boleh di komen. Jadi kalau misalnya video ini bermanfaat boleh di like, share, komen, dan subscribe biar channel ini berkembang terus. Jadi itu tips yang kedua ya, membangun untuk sukses membangun toko sembako. Jadi nanti di kedepannya saya akan membahas tentang per produk ya. Jadi seberapa lengkap produk yang harus kita sediakan untuk membangun toko sembako yang komplit. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.